Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan demonstrasi kontekstual mengenai tanggapan kasus pembelajaran. Kami dari mahasiswa PPG Prajabatan 2023, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Radia Setiawan, Rustanti Widyaningrum, Safira Danesti, Sarifah Fadilah, dan Siti Ummul Khairoti. Hasil diskusi yang pertama, seorang guru matematika memberikan materi mengenai statistika, yaitu mencari rata-rata atau min. Guru memberikan urutan cara menemukan nilai rata-rata. Kemudian, mempersilahkan siswa untuk mengerjakan soal dengan cara yang telah diberikan dan menghasilkan pekerjaan yang benar. Setelah itu, guru memberikan lagi soal sejenis dan mempersilahkan siswa mengerjakan soal lagi, tetapi tanpa melihat panduan langkah pengerjaan, dan peserta menghasilkan pekerjaan yang benar. Hasil diskusi kami mengenai apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua. Menurut kami, peserta didik mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua karena kami sudah membimbing terlebih dahulu pada setiap langkah pengerjaan soalnya. Selain itu, peserta didik mampu menangkap langkah pengerjaan yang kami sampaikan, sehingga mereka memiliki gambaran untuk mengerjakan soal pada percobaan kedua. Hasil diskusi kami yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Metode yang diterapkan pada kegiatan ini yaitu latihan soal dan penugasan. Metode ini berkaitan dengan teori behavioristik. Karena pada kegiatan ini peserta didik bersifat pasif, hanya mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Kasus yang kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Dari kasus kedua, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, Rina dapat membantu peserta didik dengan memberikan suatu pemahaman konsep berhitung dalam bentuk video animasi. Hal ini dikarenakan usia anak sekolah dasar mayoritas menyukai animasi. Maka dari itu, kita juga harus bisa menyesuaikan dengan apa yang anak butuhkan. Selain itu, Rina dapat menggunakan contoh nyata dalam berhitung, seperti menggunakan biji-bijian yang dipisah dan digunakan untuk mengoperasikan konsep penjumlahan dan pengurangan. Untuk selanjutnya, mengapa kami menyarankan hal tersebut? Karena hal tersebut sudah sesuai dengan masa perkembangan anak, sesuai dengan teori perkembangan kognitif oleh Piaget, yang menyatakan bahwa anak usia 7-11 tahun termasuk dalam tahap operasional konkret, di mana sebagian besar dari anak yang berada pada tahapan ini sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Dengan kata lain, mereka sudah mampu memahami bahwa satu kuantitas akan tetap sama walaupun penampakan luarnya terlihat berubah. Dari kegiatan menggunakan aksi nyata berupa pengoperasian biji-bijian, anak akan Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh tentang teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota.
Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di. Pada pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Kelompok kami beranggapan bahwa pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Hal ini karena latar belakang peserta didik yang diajar oleh Made adalah anak-anak yang berasal dari Bali. Made memberikan bahan bacaan berupa teks deskripsi tentang hal-hal yang ada di wilayah Bali, seperti pantai dan makanan khasnya. Berdasarkan hal tersebut, peserta didik akan lebih paham terhadap materi yang diajarkan karena bahan ajarnya berasal dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, prinsip apa yang mau digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, prinsip yang digunakan oleh Made pada kasus tersebut adalah prinsip pembelajaran berdiferensiasi, karena guru menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, di mana dalam hal ini disesuaikan dengan latar belakang peserta didik. Kasus ini berkaitan dengan teori belajar humanistik, di mana guru menyediakan sumber belajar berupa bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan. Guru mendorong peserta didik memahami makna dari bahan bacaan, melihat dari pengalamannya sesuai dengan latar belakang peserta didik tersebut. Guru hanya melakukan pengamatan terhadap kegiatan peserta didik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Thank you, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.